I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Antonius Arianto. Saya mengampu mata pelajaran IPA untuk kelas 7 dan kelas 9. Nah, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi pendidikan lingkungan hidup pada masa pengenalan lingkungan untuk kelas 7. Lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan benda di sekitarnya. Benda di sini ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya ada tumbuhan, hewan, sedangkan benda mati di situ ada tanah, air, dan udara. Nah, interaksi antara manusia dengan kedua benda tadi sangat diperlukan oleh manusia, terutama yang pertama tanah sebagai tempat tinggal untuk bercocok tanam, untuk persawahan, perkebunan. Terus yang kedua ada air untuk keperluan minum, memasak, mencuci. Terus udara, di situ ada oksigen untuk bernapas bagi kita. Terus kandungan udara yang paling besar adalah nitrogen, ada asap. Yang kedua adalah lingkungan biotik, di situ ada tumbuhan, contohnya untuk kebutuhan sehari-hari yang menghasilkan beras, di situ ada tumbuhan padi. Terus ada tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan untuk kebutuhan manusia, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan oksigen, sehingga tumbuhan ini sangat diperlukan oleh manusia. Lingkungan biotik yang kedua ada hewan. Hewan di sini kalau manusia memerlukan, misalnya ternak, tiap hari kita mungkin makan ayam, ikan, itu berasal dari hewan. Pada kenyataannya, pada saat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita melihat sampah-sampah di sungai. Nah, sampah ini mencemari air. Contoh pada gambar dilihat di situ, sungai yang penuh dengan sampah, bahkan sungainya airnya berwarna hitam. Pada gambar kedua, di situ kalian lihat sampah-sampah berserakan di mana-mana. Di situ sebagian besar adalah plastik yang mencemari di situ air dan tanah. Plastik di sini tidak bisa terurai. Terus pada gambar ketiga, di situ ada pembuangan akhir sampah kalau di Jakarta itu di Bantar Gebang. Kalian bisa lihat di sana. Terus juga ada masalah-masalah kekeringan yang mungkin setiap tahun kita sering mendengar, bahkan melihat di televisi akan kekeringan ini. Contoh gambar yang keempat, di situ dilihat bahwa daerah persawahan yang mengering, di mana warga kesulitan mencari air. Perhatikan gambar berikutnya, yaitu contoh pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor. Nah, di sini menjadi masalah bahwa asap kendaraan bermotor itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida, di mana gas karbon monoksida ini beracun dan gas karbon dioksida nanti akan menyebabkan efek rumah kaca. Terus gambar berikutnya, di situ ada asap dari pabrik-pabrik, di mana asapnya sangat banyak sekali. Di sini akan memberikan masalah bagi kehidupan di sekitarnya. Nah, sumber-sumber pencemaran air yang pertama dari rumah tangga, itu akan menghasilkan sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik dari tinja dan juga dari sisa-sisa makanan, sampah anorganik dari plastik. Terus juga ada deterjen, minyak goreng yang dibuang. Terus dari lalu lintas contohnya dari kendaraan bermotor, ini akan menghasilkan polutan, misalnya oli, minyak tanah, tumpahan minyak, dan lain-lain. Sumber-sumber pencemaran air yang ketiga, di situ ada dari pertanian yang menghasilkan polutan pestisida dan pupuk anorganik. Di sini akan mencemari tanah, di mana bakteri akan mati oleh pestisida, dan pupuk anorganik itu akan menyebabkan tandus untuk tanah. Terus dari yang keempat, pada bidang industri, di sini akan menghasilkan logam-logam berat, ada kadmium, air raksa,
atau merkuri, juga menghasilkan asam dan juga basa. Nah, sumber-sumber pencemaran air pada gambar di situ ada cacing planaria, ada flagellata, di situ akan menyebabkan penyakit bagi manusia. Sering kita mendengar berita-berita baik di televisi, ada pada musim penghujan banjir di mana-mana, bahkan di Jakarta yang sering kita mendengar kota besar seperti Jakarta terjadi banjir. Terus pada musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana di daerah-daerah tadi, dan juga kebakaran hutan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Penyebab rusaknya lingkungan yang pertama adalah aktivitas manusia, di mana manusia di situ pada aktivitasnya menggunakan kendaraan, juga pada pabrik-pabrik, juga aktivitas pada rumah tangga. Yang kedua adalah limbah rumah tangga dan juga industri. Yang ketiga, pembakaran hutan untuk perkebunan. Terus yang keempat, penebang hutan yang dimanfaatkan kayunya tanpa bertanggung jawab. Yang kelima, penggunaan bahan bakar fosil, jadi untuk kendaraan bermotor dan juga untuk listrik, keperluan energi bagi kita. Yang terakhir, penggunaan AC dengan menggunakan gas freon. Ini akan menyebabkan nanti menipisnya lapisan ozon, di mana ozon akan bereaksi dengan freon, itu akan menghasilkan oksigen hingga lapisan ozon jadi tipis. Kalau lapisan ozon tipis, panas matahari yang tadinya hanya 1%, bila melebihi 1%, maka panas bumi akan meningkat. Nah, dari pemaparan yang telah saya sampaikan, kita sebagai seorang pelajar yang mengerti akan istilahnya mempelajari tentang lingkungan hidup, dari hal-hal kecil, bila kita menjumpai di jalan ada sampah plastik, kita pungut lalu kita buang pada tempat sampah. Bila kita jajan di kantin, lalu sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau kalian tidak menjumpai tempat sampah, nah, bungkus makanan itu kita kantongin dulu. Setelah kalian menjumpai tempat sampah, baru kalian buang di tempat sampah. Itu hal-hal kecil yang sangat bermanfaat, karena satu orang pelajar bila melakukan hal kecil seperti ini, dikalikan kalau di Jakarta itu ada 2 juta pelajar, nah kita sudah istilahnya menghemat untuk membuang sampah plastik sembarangan. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi tentang lingkungan hidup. Semoga dengan materi ini kalian dapat melakukan hal-hal kecil sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Walaupun kecil, itu akan bermanfaat besar bagi lingkungan hidup kita. Terima kasih.